Salam dan bahagia keluarga besar SMP Bina Wirawan Maumere yang terkasih. Episode pertama Binwin Menyapa mengajak kita bernostalgia bersama Suster Agatha CIY, Kepala Sekolah Pertama SMP Bina Wirawan Maumere tahun 1984 sampai 1991. Sebagai orang pertama yang membangun sekolah ini hingga tetap eksis sampai saat ini, maka sangat pantas dan layak jika kita menyematkan gelar kehormatan baginya sebagai sang peletak dasar. Sebenarnya bukan dari saya dapat perintah. Jadi tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan biara kami sebagai pemimpin umum, wakilnya Suster Margaretis, supaya saya buka SMP di Maumere sesuai dengan permintaan Uskup Agung Ende. Itu waktu itu uskupnya tuh Donatus Jagung SPD. Dan tujuannya supaya mengurangi jumlah anak-anak Katolik yang pergi sekolah di sekolah yang non-Katolik, yang secara khusus agama lain. Lalu saya sebenarnya keberatan. Saya keberatan karena ya pasti akan dapat tantangan. Uskup pasti mendapat tantangan yang paling besar karena ini miliknya keuskupan nanti jadi. Apalagi tanah yang mau diberi dan semua itu milik keuskupan, jadi pasti agak sulit juga, pasti dapat tantangan. Lalu saya katakan, ya suster, saya rasa sulit karena ini memang uskup yang suruh. Tapi besok-besok pasti romo-romo pasti protes. Itu saya omong terus terang. Tetapi Suster Margaretis katakan bahwa uskup sekarang sudah dapat nasihat dari uskup Karangtukar supaya memperhatikan suster-suster pribumi dan suster pribumi kami. Dan rupanya dia betul sekarang nekat. Ya, saya katakan itu sudah tidak segampang balik telapak tangan, tapi tidak apa-apa. Dan karena ini tugas yang mulia ialah menyelamatkan orang, maka sebagai satu orang katekis saya langsung katakan, baik, saya ikut, tapi pasti kita akan mendapat tantangan itu, terlebih saya yang akan membuka ini sekolah. Lalu begitu saya bilang baik, terus saya datang ke sini, kita bulan Maret tahun 84, dan saya memang yang kenal saya itu hanya keluarga saya dan ya hampir yang lain-lain pun hampir tidak.
mantan murid saya sebelum saya jadi suster. Jadi mantan murid saya. Sehingga ada yang sudah kenal saya, mereka langsung kirim mereka punya anak. Dan tujuannya itu hanya untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan anak-anak Katolik tadi. Maka itu betul-betul saya terima dan saya sudah siap untuk terima segala konsekuensi akibat buka sekolah ini. Itu. Lalu saya datang ke sini dan ditunjuk satu gedung besar, gudangnya di bengkel punya tuh, bengkel keuskupan punya. Gudang itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun, sehingga kotor bukan main. Dan tidak ada orang yang saya kenal. Lalu saya pergi minta kakak kandung saya itu supaya anaknya ini bisa tolong saya. Dan akhirnya kami dua bersihkan tuh gedung itu. Begitu kotor sampai kami dua tuh putih hanya gigi. Kotor bukan main. Sesudah rumah itu dibersihkan, lalu direhab baik sekali, dan persis pada waktunya rumah itu selesai sekitar awal Juli. Kami dulu kan sekolahnya tanggal 15 Juli. Dan waktu itu dari yayasan Bina Birawan ini sudah bangun, sudah berdiri. Saya sudah dapat surat SK untuk membuka sekolah itu, dan saya langsung ke PDK dulu, pendidikan PDK. Di situ lalu saya buka sekalian SMP Bina Birawan dengan TK Bina Birawan. Dua surat itu saya serahkan, dan kelihatan mereka sangat setuju, sehingga ya kami bisa mulai sekolah itu. Dan saya sudah dapat juga tenaga guru dan tenaga pegawai yang yayasan cari dari yayasan. Ternyata tanggal 15 Juli itu kami mesti sekolah, sampai tanggal 13 tidak ada satu yang datang, baik pegawainya, baik tenaga guru. Nanti saya bagaimana ini? Dan karena tidak, tenaga pegawai itu penting sekali karena saya mesti terima murid dan lain-lain. Akhirnya ya dari ini tadi saya minta lagi untuk bantu saya, sehingga dia mulai daftarkan anak-anak ini. Habis itu tenaga guru, kebetulan ada ex-frater, maka mereka minta mengajar di sekolah ini, sekolah baru. Saya juga belum tahu bagaimana sekolah ini. Lalu ya kami melihat pengumuman, tapi saya begitu senang, mungkin karena murah sekali sesuai dengan kemampuan mereka. 1.500, bulan lain itu 10.000, kami punya 1.500, sesuai dengan ada yang kasih, ada yang tidak kasih, semua itu kami terima saja.
mungkin juga ada yang tidak bayar. Saya terima saja, yang pentingnya mereka datang. Dan banyak juga yang datang dari sebelah timur, Nangarasong, Kolisia, pokoknya bagian timur itu banyak sekali. Bagian barat itu banyak. Dan sehingga sekitar 100 lebih murid waktu itu. Sehingga waktu itu tidak ada pegawainya, tidak ada, semua tuh ini yang tangani. Dan kebetulan ada frater-frater yang keluar, maka mereka datang cari kerja di sini. Dan waktu itu yang datang tuh Paskalis Sirajuddin, dia pemain Persami Maumere, dengan Moses yang sudah almarhum, dan mereka kerja di sini mengajar. Kemudian ya ada lagi yang lain datang, Pak Fabi, kemudian sekitar 6 bulan, 3 bulan pegawainya datang lagi tuh Krismini Dakunya. Ini sudah 2 pegawai ya. Dan kesan saya tuh orang tua murid sangat senang, dan mereka kami asramakan, yang mau di asrama, yang lain di luar. Dan mereka asramanya juga di situ, di dalam itu memang di samping sekolah ada kelas. Jadi kelas itu gedung besar sehingga bisa bagi kamar makannya dengan ruang belajar. Dan tenaga gurunya baik. Waktu itu belum dapat tenaga frater, karena saya masih ragu-ragu ini frater mereka bisa ke tidak, boleh ke tidak. Setelah ya kami mulai begitu mulai sekolah itu, kelihatan masyarakat juga sangat membantu. Dari kampung Kabor, dari kota Uneng, pun dari tempat-tempat yang jauh, angkatan pertama tuh, sehingga kelihatan seluruh Maumere ini punya perhatian. Begitu juga dengan kemudian Romo Efren datang, dan itu dia bilang dia mau masuk kelas 1, kelas 2 setiap pindah dari Bolopeo. Tapi satu anak, saya tidak tahu kepala sekolahnya siapa di sana. Kalau kepala sekolahnya saya tahu, sama terima aku. Tapi kalau kepala sekolahnya saya tidak kenal, jangan dulu. Dan akhirnya dia rela untuk kelas 2. Nah, itu sudah ke kelas 2. Ini. Jadi angkatan pertama berjalan bagus. 17 Agustus kami tampil dengan sangat begitu bagus. Dan tadinya saya masih susah dengan guru, akhirnya guru-guru mulai datang. Mereka meskipun lebih banyak yang bukan orang Maumere, padahal saya punya maksud cari orang Maumere, tapi karena Maumere tidak datang, maka lebih banyaknya dari ex-frater. Mereka punya gaji itu murah sekali, sesuai dengan kemampuan kami. Ya, saya tidak tahu berapa, tapi sangat murah, sekitar 30-40 barangkali, tapi sangat murah. Dengan tenaga suster waktu itu Suster Maria Clara, almarhum, dan dia tenaga matematika yang betul-betul sangat bagus. Jadi ada suster dengan itu, Suster Maria Clara ini dengan Suster Lambertin juga. Jadi ada 2 suster dengan saya,
dengan 2 pegawai, dan guru-guru lebih banyak dari mantan. Pak Marcel, satu Pak Marcel yang katanya tinggal di di atas bukit. Saja kebetulan saat pergi cari saya punya anak asam yang sakit, dia kaget berteriak lihat saya gitu. Dan ya, saya senang. Jadi angkatan pertama betul-betul sudah yang membuat orang itu senang. 17 Agustus yang juga tampil bagus sekali dan betul bagus. Sesudah itu tahun berikutnya murid mulai banyak, tambah banyak. Dan sementara kami masih dengan pakai gedung itu, kita mulai bangunkan gedung yang pertama yang kita bangunkan itu gedung yang pas di samping pekuburan. Jadi di situ kami bangunkan, dan itu kamar mandinya itu luar biasa. Betul-betul kalau suster-suster orang semua yang datang tuh senang dengan kamar mandi itu. Betul. Dan kami air limpah, biar betul tapi air limpah. Itu tahun pertama. Dan waktu itu saya katakan kita pelindungnya Santo Fransiskus Xaverius. Pelindung Santo Fransiskus Xaverius itu saya ambil. Santo Fransiskus itu seorang misionaris, sehingga saya punya maksud dan saya mau semua guru-guru, pegawai, dan anak-anak menjadi misionaris. Itu bukan mesti pergi ke luar negeri, adalah kita menjadi misionaris di dalam diri kita sendiri, di dalam kita sendiri. Karena memang sudah kita bangunkan itu menjadi misionaris ialah mengumpulkan anak-anak supaya jangan pergi di luar sekolah-sekolah yang non-Katolik, dan itu banyak cukup banyak. Sekolah ini sekitar 2 tahun. Tahun ketiga itu kami tidak bisa terima lagi murid. Begitu banyak, sudah bukan hanya 30 orang. Saya punya murid itu hampir 40 lebih satu kelas, sehingga ada sekolah-sekolah lain yang kekurangan murid, sekolah kami kelebihan murid. Saya katakan kursi meja tidak ada, orang tua murid katakan kami bawa. Yang pentingnya anak kami sekolah di sini. Dan betul, akhirnya ya dari dinas ngomong bahwa ya suster kami ini sudah berlebihan. Setelah ini orang tua murid punya mau, jadi kami tidak bisa tolak itu. Dan waktu itu kami sudah mulai membangun ruangan di bawah yang sekarang timur barat. Kalau tadi itu utara selatan, sekarang timur barat. Di situ kantor dengan ya ruang-ruang kecil-kecil lain-lain. Tapi sudah ada kantor yang baik, ruang guru yang baik, daripada tempoh hari kami mesti ke sana kemari.
Dan waktu itu bukan komite, tapi waktu masih BP3 ya. Dan BP3 itu mantan guru yang aktif sekali, Pak Betus, dia menjadi ketua BP3. Dan kami harus kembalikan karena uang yang bangunkan itu, gedung yang pertama itu saya pinjam dari keuskupan, itu uang biara pusat itu, membangunkan rumah biaranya suster itu. Tapi karena yang perlu sekarang itu suster sekolah, maka kan pakai sekolah. Gedung sudah ada, sekolah sudah ada, kami harus bangunkan gedung atau rumah biara. Dan waktu itu BP3 Bapak Tuan sanggup, sehingga dari BP3 maka sendiri aku sehingga ada uang-uang itu bisa dikembalikan 12 keseluruhan, dan kami bisa kembalikan. Meskipun saya pindah rumah itu belum selesai, sehingga kemudian kita selesaikan. Dan kami, hebatnya anak-anak SMP ini, mereka kalau libur ada yang tinggal, dan salah satu anak wanita tapi begitu semangat, mereka lantai dari rumah asrama itu mereka buat sendiri, mereka tidak pergi libur, mereka buat sendiri. Dan anak itu namanya Deta apa saja lagi, dan dia kemudian masuk STM. Saya ketemu dia sudah kontraktor, sedang buat jalan di keluar. Anak itu bagus bekerja, dan dia tangan nanti setel kayu-kayu baru tukang, tapi lantai itu mereka buat sendiri, fondasi mereka buat sendiri. Anak bangunkan itu tukang sudah untuk setel tiang-tiang. Dan anak-anak itu tertib. Hanya satu yang saya susah dengan satunya anak itu karena mereka selalu bolos. Saya tidak tahu, karena saya datang dari bawah, anak-anak tidak biasa bolos waktu sekolah. Tapi datang di sini mereka kalau istirahat habis mulai. Karena pas di belakangnya itu ada kuburan, istirahat itu habis mereka lompat keluar lewat itu. Dan itu saya tidak bisa terima, karena saya dari bawah itu saya tunggu tertib sekali, tapi tidak apa-apa. Mereka setelah mereka tamat angkatan pertama buat surat, ikutan bahwa kami sudah dilatih di Makmur. Sekarang tahun 90 di sini kami buat guru. Susah sekali. Tapi saya pesan guru-guru, kamu jangan pukul, supaya anak-anak tidak jengkel sama kalau mereka jengkel sama saya lebih baik. Ya saya pukul, tapi saya pukul hanya tangan saya, air keras. Tapi mereka hanya buat pedih sedikit supaya mereka ingat kalau besok-besok jangan buat lagi karena rasa sakit sedikit. Dan itu, dan kebanyakan mental mereka bahwa setelah kami pindah ke sekolah itu, kami betul-betul tahu, kami bersyukur bahwa kami masuk Bina Birawan, dan kami betul tahan uji di sini. Biar dulunya kepala sekolahnya keras, tapi kami bisa tahan di sini. Itu mereka buat sudah juga untuk saya. Dan itu pernah juga saya ketemu satu anak Bina Birawan angkatan kedua kali. Dia datang ke, mama, senang. Kata saya mau ke Malang. Kami dua sama-sama. Akhirnya dia bayar semua, saya punya uang dan lain-lain itu. Dia bayar semua sampai beli makanan lagi di situ. Saya bilang, anak,
waktu SMP pasti hanya 500, kamu tidak boleh ikut ujian. Tapi sekarang pasti saya tanya, dia jawab apa suster yang waktu itu ada. Tapi setelah kami tamat, saya memang kalau kita pikir, kalau kita 300 anak, 400 anak, tiap anak tidak bayar 500, kasihan semua. Sehingga mereka sadar sendiri, setelah mereka tamat, mereka diuntung. Kalau kita sedih lagi di sini. Dan itu satunya tuh Brimo, juga dia terima kasih banyak kalau kita dapat perhatian tuh. Saya untung bahwa kami sudah dilanjut di SMP kita dapat. Jadi ini kesan-kesan saya. Dan yang lebih mengesankan lagi, ya, beberapa kali saya diperiksa, ya, melihat selalu periksa administrasinya itu juga bagus, sehingga saya senang. Ujian pertama, ujian angkatan pertama, begitu kita dititip di SMP Negeri 1. Waktu ya sebagai kita dititip saja, jadi kita hanya dengar saja bagaimana nasib kita. Biasanya kami ramai sekali, tapi waktu itu semuanya seperti kecewa. Saya tidak tahu kenapa, tapi sudah. Tapi waktu begitu kami berpertemuan itu, saya lihat presentasi yang tertinggi itu Bina-Bina, Bang. Saya mau senang, tapi ya hanya kepala sekolahnya yang tertawa dengan saya. Kemudian saya lihat mereka ngomong, kita punya tertinggi 93 berapa Pak Komar. Jadi beda dengan SMP Negeri 1 yang kita induknya itu, tapi hanya beberapa, tapi kita lebih di 0, berapa bahkan. Tapi itu artinya kita tetap lebih tinggi. Jadi ya saya juga keburu-buru, tapi sebenarnya saya punya mau pertama gembira, tidak bisa karena di sekolah orang. Sekarang dari situ saya waktu masih bawa sepeda motor. Saya memang sudah dari timur, saya tahu motor. Jadi, dari jembatan itu saya sudah klakson. Di sini suster dengan orang tua murid tidak makan, tidak minum. Dia pun sudah jam 4, mereka tidak sentuh makanan dan minum. Yang pentingnya tahu dulu bagaimana nasibnya sekolah ini. Begitu saya klakson mulai dari jembatan itu, anak-anak orang tua lari semua ke sini, kumpul. Tapi guru-guru saya sudah lebih dulu kasih sen. Saya katakan 5 orang tidak lulus. Mereka senang. Tapi waktu saya di antaranya satu anak yang pintar, waktu ujian habis dia berdiri di depan kelas itu. Dia katakan, "Mama suster 100%." Anak pintar. Mamanya saya punya mantan murid sebelum saya masuk dia. Ternyata dia yang tidak lulus. Dan itu saya terus tahu pasti mereka baca dan tidak lihat pertanyaan apa. Bukannya tahu, oh ini istilah biasa. Sehingga mereka jawab di luar daripada pertanyaan. Mereka tahu tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Ternyata dia yang tidak lulus. Dan itu guru-guru semua sedih. Jadi waktu saya datang dari sana tuh guru-guru, anak-anak, suster-suster semua masuk di dalam kamar makan anak-anak itu. Lalu saya umumkan, saya baru ngomong,
Tuhan, saya sudah menangis begitu, air mata gugur. Begitu saya kena air mata gugur, mereka tepuk tangan orang tua muslim, tepuk tangan senang dan banyak. Saya terkejut, kenapa? Lalu satu lagi, kenapa saya menangis mereka? Tapi saya masih menangis, karena saya tidak bisa omong ya. Mereka sabar itu mereka tepuk tangan lagi. Kemudian saya enak, saya bisa omong bahwa 5 orang tidak lulus. Mereka dapat tepuk tangan lagi. Yang pentingnya 5 orang saja tepuk tangan. Biarkan punya anak tidak lulus. Yang pentingnya sekolah ini baik. Orang tua murid begitu semangat. Yang pentingnya sekolah ini sekolah baru dan hanya 5 orang yang tidak lulus. Dan saya ngomong, mereka doa, ngomong terima kasih. Mereka senang bukan main, sangat bahagia. Mereka biar sepanjang hari mereka tidak makan, tidak minum, yang pentingnya sampai tahun. Jadi saya juga puas, mereka yang anak mereka tidak lulus pun mereka berkata Yesus sudahlah itu. Tapi kami tahu bahwa kesalahan anak kami. Ya, sekolah lain itu banyak yang tidak lulus. Banyak yang tidak lulus. Kita yang tertinggi. Angkatan pertama 90 lebih dari SMP induk itu. Tapi hanya koma, tapi tetap kita lebih. Jadi saya senang sekali. Ya, itu angkatan pertama. Dan kita tidak lagi bangunkan sekolah gedung-gedung lagi karena memang semua itu kita harus pusatkan pada saya harus kembalikan dulu. Dia ada punya uang 12 juta yang bangunkan. Tapi itu BP3 yang tangan. Tapi sebelum selesai saya sudah pindah. Hanya setelah saya pindah, sudah keluar, persis kelas yang dibanggakan, kelas yang paling bagus betul-betul itu. Ternyata mereka banyak yang tidak lulus. Dan pasca ada di sini, mereka dengar itu hasilnya. Saya datang sama panggil mereka Mas Petu, satu anak biasa Petu, namanya Petu. Waktu saya masih di sini, kalau ada anak laki yang kelihatan orang komentar bahwa itu tangki, itu saya selalu kata, Petu, laksanakan. Itu dia mulai berusaha untuk pukul dan lain. Itu anak-anak yang berkata, Mama, suster, tidak, kamu mesti balas. Dan akhirnya itu anak-anak itu jadi baik. Karena saya punya angkatan pertama itu, pas mau ujian, daftar ujian ini, dia libur Natal hilang terus. Kemudian waktu acara sambut barunya saya punya keponakan, saya kaget dia ada di situ tukang masak dengan lipstik dan bagus kata. Saya tunggu dia, kau hanya bikin saya punya administrasi kotor saja. Dan dia akhirnya bantu yang memang juga luar biasa, bagus dia punya. Tapi yang lain mereka tidak jadi bantu, mereka jadi bagus. Tapi kerjanya itu juga baik, punya sanggar, tapi itu bagus. Dan saya sudah tahu bahwa anak yang harus untuk tertibkan mereka yang kelihatan banci-banci itu Petu laksanakan. Jadi waktu mereka punya angkatan itu dengan ngomong bosku di sana, saya Petu, saya ingat, nah itu dia punya bagian untuk laksanakan. Tapi saya senang. Waktu kan sejak baru 3 tahun kami ini cerdas di apa? Akhirnya tinggal 3 sekolah ini biara senang. Frater, Vivi, Pinabilawan.
yang lain semua sudah gugur. Dan itu membuat semua orang tuh kaget. Dan di praktek saya punya keponakan kandung mengajar di situ. Di Bina Wirawan keponakan kandung tuh jadi ini punya sepupu dan saya ada di situ di Bina Wirawan. Jadi mereka tiga nih, kita punya anak begitu lincah bukan main. Mereka apa terus? Akhirnya mereka yang gol ke Kupang. Jadi beberapa kali kita punya anak ke Kupang, kita gol. Dan ini buat orang lebih banyak gila mereka punya anak ke Bina Wirawan. Kita punya itu angkatan pertama Ibu Yati tidak punya. Dia begitu masuk SPG-nya di situ, pimpin kor tampilnya begitu bagus, luar biasa. Kemudian dia juga mengajar kembali di TK Bina Wirawan, tapi setelah saya pindah, dia juga dipindahkan. Tapi sudah itu orang saya senang. Dan saya begitu kecewa setelah saya begitu kelas yang saya paling banggakan itu mereka bikin pecah itu jendela kaca. Yang paling bagus lagi waktu praktek Eman Bero dengan Kopertino mereka tangani pramuka dan banyak beberapa praktek juga Martinus semua tolong. Anak-anak begitu bagus, mereka melata di atas tali itu bagus teman. Itu saya ada kemarin saya ada lihat, saya mau bawa tapi saya lupa. Dan tampaknya juga bagus. Dan mereka tuh jambore itu mereka ke Jakarta. Pulang Hesti nih, Hesti juga ikut. Dan Hesti itu sampai orang pakai dia untuk doa di kepolisian entah dibayangkan apa waktu itu. Habis Memi Pora itu waktu itu dia ikut naik helikopter. Pokoknya kita punya anak dipakai banget. Mereka pulang dari sana dan kita sangat. Anak-anak angkatan mereka tuh Esti, Bill yang sudah meninggal, siapa Memi Pora, siapa lagi anak Tris. Anak-anak itu bagus sekali. Waktu mereka lomba nyanyi di itu Teta tadi. Teta dia begitu tampil, akhirnya dia orang hanya berteriak begitu. Dia lupa lagi nyanyi. Pada Eman Bero yang dia sudah lupa. Dan itu luar biasa. Salah tapi bukan membuat orang jengkel, orang lalu lebih senang lagi. Banyak sekali. Itu yang saya masih ingat. Ada yang saya ingat mukanya tapi sudah lupa namanya. Teta yang sudah meninggal. Seto itu angkatan pertama dan Nangaraso. Dan itu saya selalu ingat mereka itu. Kalau jam tidur, mereka lihat bahwa saya punya kamar sudah tutup. Nanti mereka lompat di alang-alang hutan, alang-alang ke sana itu bahkan ada tetap memang mereka hanya bersatu dengan alam. Sehingga kebiasaan mereka tidak tidur siang di kampung, di asrama juga sama. Bagus, saya senang tuh. Sehingga mereka tuh kemudian ada satu guru datang dari Lama-Lama. Ada mereka berenang, jadi sudah mereka lompat-lompat habis kemudian berenang waktu itu dermaga bukan macam sekarang, jadi mereka langsung ke laut berenang. Tapi saya berani kasih karena saya tahu itu guru itu pandai berenang. Ini
Saya waktu itu juga banyak kritik dan pokoknya, tapi saya tidak mau. Saya pikir bahwa pasti ada tidak mau, karena ini miliknya Gus Dur. Tanah itu milik Gus Dur. Kita mendapat tanah itu sampai mengapa TK itu sudah mereka di sini. Serencana saya sesudah itu waktu itu BP3 nanti Pak tadi, dan dia sudah siap dan dia punya sertifikat tanah, dia pinjam uang supaya tentu untuk SMA. Sehingga dari ini ke sana itu SMA. Pokoknya luas itu semua tanah untuk kita. Tapi ya begitulah. Mereka pertama mereka mencari di asal. Mereka ada yang lapar, tapi mereka hanya mau supaya sekolah itu, kalau masih ada berarti sekolah tidak mungkin itu di apa. Tapi tidak apa-apa, Tuhan Allah lebih baik. Jadi setelah saya pergi, saya ikuti terus. Anak-anak punya sudah tuh terus hampir selalu mereka jadi tentang keadaan sekolah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya hadir waktu pengumuman itu. Sekolah yang saya tinggalkan itu dengan begitu baik, terus jatuhnya setelah seperti anak yang baik, anak pintar, bagus, ijazah. Jadi kira-kira itu. Saat gempa itu saya sudah pindah, itu tahun 92. Saat gempa itu, jadi setelah 3 gedung ini sudah bangun, yang di bawah itu setelah itu gedung yang di belakang ini dekat-dekat ini. Nah, jadi itu 3 gedung itu kami sudah bangunkan. Jadi waktu itu sampai D barangkali. Dan begitu banyak. Kita punya gedung ini tetap utuh. Itu yang semua orang katakan, mereka sangkanya akan rusak, sama sekali tidak. Jadi saya dari Surabaya, saya sebenarnya hari keempat itu saya mau ke Flores. Saya pesan tiket, mereka jawab tak ada penerbangan. Tanggal 12 itu. Setengah 5 saya telepon, mereka bilang tak ada penerbangan. Kok biasanya mau mereka 1 hari 2-3 kali. Mereka terus tutup. Nanti malamnya baru kami tahu ke televisi bahwa di sini ada gempa bumi. Tapi saya lalu katakan ke Flores kan biasa ada gempa bumi. Jadi sama sekali tidak retak pun tidak. Yang bangunan-bangunan ini semua. Hanya gedung yang pertama itu hampir rata tanah. Itu tetap untung juga bangsa anak-anak tidak ada. Saya bahwa lebih banyak lagi anak-anak yang lebih tamat dari sini. Memang umumnya ekonomi itu lemah, tapi mungkin ada bakat-bakat khusus yang dikembangkan, dan itu mereka bisa membuat macam kelompok-kelompok sendiri di itu. Biar memang mereka bisa membuat sesuatu yang usaha sendiri, seperti ada yang teparin yang katakan mereka punya sanggar sendiri, mereka punya, dan itu bagus. Macam siapa Teta Desia mati, tapi dia kontraktor perempuan,
Jaga di jalan, saya ketemu dia jaga jalan di Polowado. Dia mati, saya dapat kabar tapi sudah. Sebab mereka ada kemampuan banget, tapi kemampuannya tidak sama. Itu yang saya rasa. Yang Tionghoa itu hanya satu saja selama saya ada, itu Putra Nusantara di Bandung. Sehingga saya minta supaya bina-bina sini berusaha untuk mereka kan anak kayu, tempel kayu, jadi bisa tempel kayu itu pakai mereka. Tempoh hari praktek pakai tenaga mereka untuk bangunkan gedung praktek punya tahu itu mereka. Saya ingat sekali. Tapi saya senang bahwa dia punya anak jadi semangat. Anak yang terakhir itu sekarang tetap jalan. Hanya satu lagi sebagai dokter atau negeri atau karena kami buka sekolah di sini, mereka itu sudah di atas semua, sudah puluhan tahun. Kepada para guru, dedikasi penting. Dan saya ingat waktu saya mengajar di sini, saya selalu larang guru-guru jangan pernah keluar kata-kata keras terhadap mereka. Jangan biar mereka kalau mereka malah bilang anak-anak kurang ajar, itu jangan. Yang tidak mengajar ialah kita guru. Kalau mereka kurang ajar, pasti guru yang kurang mengajar mereka aja kurang. Betul tuh. Dan saya kata, jangan kamu, nanti kita benci sama kau, biar mereka benci saya. Sebab nanti kalau mereka tidak suka sama kamu pukul ke apa-apa, nanti apa nih mempengaruhi pendidikan, nanti mereka tidak suka lagi kamu mengajar, mereka tidak menerima. Macam saya dulu waktu saya tidak mau satu suster, satu guru punya ilmu apa hayat botani. Saya sama padahal dia mengajar bagus sekali, tapi kalau gambar-gambar saya dulu sekali gambar. Tapi yang lain-lain itu sementara mama Tuhan kasih les itu, saya ada bahasa Inggris di situ. Sehingga Inggrisnya bagus, tapi saya jatuh di sini masih lulus. Kalau semua pertanyaan waktu SMP, anak yang disuruh gambar itu nanti semua gambar-gambar bisa buat. Kepada saya mengharapkan semua alumni itu, bukan alumni guru murid, tapi juga guru-gurunya, supaya percaya ini sekolah kamu yang mulai, jangan percaya bahwa pasti sekolah ini mendidik anak-anak kamu menjadi guru yang baik, yang berguna, yang berhasil baik untuk pribadinya, untuk masyarakat, itu semua untuk gereja dan negara. Tapi mereka itu sangat menghormati. Itu nyanyi Benedicite Spiritus, mereka nyanyi di luar kepala tanpa teks. Dan kita hormat Roh Kudus itu, kita harus pegang itu. Roh Kudus itu dia membantu pribadi kita, dia juga mendidik roh kegiatan kita hari itu, dia juga berdoa dalam diri kita, semangat Tuhan itu Roh Kudus, dan semua seperti kegiatan Yesus semua di riba Roh Kudus, begitu juga kita. Itu sehingga anak-anak itu nyanyi Benedicite Spiritus itu tanpa teks, luar biasa. Meskipun mereka tidak tahu apa artinya itu, semua saya itu Tuhan Allah baru atur. Ini orang di sana.
Ini kayaknya bangunan yang ke Yang pertama. yang batu merahnya lapis terus. Keluarga besar Binwin yang terkasih, Suster Agatha lahir di Lela tanggal 13 September 1937. Dan pada tanggal 13 September 2024 nanti, beliau akan merayakan ulang tahunnya yang ke-87. Dengan kondisi fisik yang masih cukup baik dan sehat, kami berkesempatan melihat kembali jejak-jejak tilas lokasi bangunan pertama SMP Bina Wirawan Maumere di area belakang bagian barat Gereja Katedral Santo Yosef Maumere. Tidak banyak. Kondisi fisik bangunan memang telah lama hancur, tetapi tentu saja tempat ini menyimpan ribuan kenangan dan memori indah bagi Suster Agatha. Tidak ditutup apa gedung itu dengan gedung gudang, jadi kosong sama sekali, dan dipasang itu buat 3 kelas. Ya, dengan kamar makan anak-anak. Dekat itu di Dan pada akhirnya, terima kasih untuk segala lelah, perjuangan dan dedikasimu bagi sekolah ini, Oma Suster Agatha C.Y. Tuhan pasti melimpahimu dengan segala rahmat dan berkat-Nya. Keluarga besar Binwin yang terkasih, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Salam dan bahagia. Binwin menyapa, lebih dekat bersamamu.